Kelas 77, 78, dan kelas 79, kali ini Los Irfan akan menjelaskan bagaimana sih menyelesaikan HW yang kedua untuk bab himpunan ya, atau bab yang keempat. Oke, jadi soalnya seperti ini, ada himpunan M. Himpunan M itu adalah even numbers, dan ada N, itu adalah multiple of 5, kelipatan daripada 5. Nah, di sini ada natural numbers. Nah, di sini udah di spesifik ya, natural numbers-nya itu dari angka 1 sampai angka yang 10. Jadi hal yang pertama yang harus kamu lakukan adalah kamu harus melis dulu kira-kira M itu anggotanya apa saja begitu. Kan kalau kita berbicara tentang even numbers itu harusnya dimulai daripada 0. Tetapi karena di sini spesifiknya adalah harus natural numbers, artinya kan natural numbers itu dimulai dari angka 1. Maka even numbers itu dimulai dari angka 2. Maka even numbers yang di sini itu angkanya adalah angka 2, angka 4, angka 6, angka 8, dan angka 10. Lalu, yang multiple of 5 berarti itu angka 5 sama angka 10 saja. Kenapa angka 5 sama 10 saja? Karena di sini spesifik diminta. Cuma dari angka 1 sampai angka 10. Nah, sekarang kita kerjakan yang bagian A, menggambar diagram Venn-nya. Oke, diagram Venn-nya kita tinggal pilih shape aja begitu ya. Lalu, select aja. Copy lagi. Seperti itu. Lalu, tambah lagi shape-nya, rectangle. Oke, lalu Los Irfan kasih S. Oke, anggap ini adalah M, anggap ini adalah N. Nah, sekarang kita list. Kita list dulu dari mulai yang mereka sama-sama kena, artinya yang intersection. Intersectionnya itu adalah sama-sama 10. Sehingga 10 Los Irfan taruh di sini. Nah, lalu yang buat yang N, ini tinggal 5. Lalu yang buat yang M, berarti 10 sudah tidak ada, maka tinggal 2, 4, 6, 8. Tinggal 2, 4, 6, dan 8. Lalu, kita juga harus menuliskan angka 1, 2, 3, dan seterusnya itu di dalam diagram Venn ini. Kan kita sudah menuliskan angka 2, angka 4, angka 6, angka 8, angka 10, dan angka 5. Maka yang belum ada adalah angka 1, angka 3, angka 7, dan angka 9. Ya sudah, terserah aja. Berarti kita harus membuat itu di luar daripada kedua lingkaran ini. Mau kamu tulis di sini 1, 3, 7, 9. Ya terserah kamu. Intinya adalah di dalam luar lingkaran tersebut ya. Lalu yang bagian B. Kita disuruh membuat atau mendeskripsikan himpunan di dalam bentuk kata-kata daripada X. X ini kita hanya bernilai 10 ya. Maka ketika X itu adalah irisan daripada M sama N, dan itu hanyalah angka 10, M itu angkanya adalah angka 10, maka X itu bisa dilukiskan atau didescribekan dengan suatu kata-kata ya. X itu adalah kelipatan daripada 10 atau bisa kelipatan daripada 10 yang kurang daripada 20. Itu bisa juga. Atau bisa juga kalian mengatakan even numbers. Bisa juga kalian mengatakan dia itu adalah even numbers. Even numbers yang mungkin bisa kelipatan 10 atau segala macam begitu. Tapi intinya adalah sebenarnya di dalam X yang bernilai 10 ini kalian memberi suatu penjelasan kira-kira penjelasan seperti apa yang harus saya berikan yang menerangkan angka 10 begitu ya. Nah, sekarang kalau Los Irfan sih, kalau Los Irfan nyamannya ya, Los Irfan nyamannya adalah mengatakan X itu adalah multiples of 10. Multiples of 10. Jadi kalau Los Irfan lebih nyaman dengan sebutkan X itu adalah sebagai multiples of 10 atau kelipatan daripada 10 yang less than daripada 20 gitu. Karena kalau kalian mengatakan cuma multiples of 10, maka 10, 20, 30, 40, dan seterusnya harus ada. Sedangkan di sini cuma ada angka 10, seperti itu. Jadi harus dibatasin, harus dikasih limitation-nya. Oke, begitu ya. Itu untuk soal yang pertama. Lalu kita lanjut untuk soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, oke, kita lihat dulu M. M itu kan harus integers, bilangan bulat. Dan sudah dikasih spesifik. M itu harus bernilai 2 sampai dengan 20 ya. Sudah, kalian list dulu aja M-nya. Maka M itu nilainya adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seterusnya sampai angka 20 ya. Kalian bisa lengkapi sendiri. Lalu N itu adalah prime number. Prime number
yang kurang daripada 30. Ya sudah, angkanya adalah angka 2, angka 3, angka 5, angka 7, angka 11, angka 13, angka 17, angka 19, 23, dan 29. Oke. Kalau yang bagian atas ini kalau kita mau tulis dengan detail ya, kalau kita ingin menulis dengan detail, sudah, kita lanjutin lagi. Berarti angka 7, angka 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20. Oke. Sekarang kita akan disuruh untuk menggambar diagram Venn-nya. Oke, kalau untuk menggambar diagram Venn-nya, ya sudah. Kita lihat di sini yang berintersection dulu, yang sama-sama mereka miliki. Sudah, kita sekarang mengumpulkan dulu yang mereka sama-sama miliki, begitu ya. Oke, kita kumpulkan dulu. Yang ada di M dan juga ada di N. Maka angka 2. Oke, angka 3. Angka 5. Angka 7. Angka 11. Angka 13. Oke, angka 17. Angka 19. Oke, lalu angka 23 sama angka 29 tidak ikut di dalamnya ya. Sudah, sekarang kita tinggal masukkan saja diagram Venn-nya. Kita tinggal shape, ellipse. Oke. Nah, habis itu kita masukkan lagi ini ya, rectangle-nya. Oke, anggap ini adalah M, anggap ini adalah N, lalu ini adalah semestanya, seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan membuat diagram Venn-nya. Sudah, masukkan saja 2, 3, 5, 7, baru 11, kemudian 13, lalu 17, 19, lalu 2, ya, sampai 19 saja seperti itu. Nah, sisanya kita tinggal kalian tuliskan. Oke, yang belum masuk di dalam N yaitu tinggal 23 sampai 29. Lalu yang belum masuk di dalam M itu adalah angka 4, angka 6, lalu angka 8, angka 9, angka 10, angka 12 belum masuk, kemudian angka 14, 15, lalu 16 belum masuk, kemudian 18 dan 20. Jadi itu seperti itu ya. Itu adalah bagian A-nya untuk diagram Venn-nya. Lalu bagian B-nya. Bagian B-nya, irisannya. Ya sudah, irisannya kan berarti sama aja dengan yang ini kan. Yaitu adalah angka 2, angka 3, angka 5, angka 7, angka 11, 13, 17, 19 gitu. Lalu bagian yang M, bagian yang C. Ini kan irisan, berarti kan daerah yang ini. Daerah yang ini. Lalu yang komplement berarti selain itu berarti kan sama aja menuliskan daerah yang ini sama daerah yang ini kan? Ya sudah, kalian urutkan aja dari bilangan yang terkecil ke bilangan yang terbesar. Maka itu adalah angkanya nanti akan dari angka 4 kan belum ada nih. Kalau Sirvan ganti dengan pena lain. P warna hijau. Maka angka 4. Oke, angka 6. Tinggal kalian urutkan aja. Maka angka 4, angka 6. Kemudian angka 8, 9, 10. 8, 9, 10. Oke. Lalu angka 12, 14, 16, 12, 14, 16, kemudian oke, oh iya, sebelumnya terlewati. Angka 15 juga ikut ya. Oke. Terlewati. Angka 15. Angka 16.
Lalu angka 17, 18, angka 17 dan 19 nggak perlu ikut. Maka tinggal angka 18, angka 20, angka 23, dan 29. Kita tinggal koma lagi, 18, 19, 23, dan 29. Seperti itu untuk penyelesaian soal yang nomor 2 ya. Oke, sekarang kita lanjut yang untuk soal nomor 3. Oke, untuk soal nomor 3, ini ada M. Oke, M ini memiliki 5 anggota. Dan ditanya adalah subset. How many subset atau power set? Ya sudah, tinggal 2 pangkat N. Atau 2 pangkat 5. Maka sebanyak 32 lah nanti adalah subsetnya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Oke, itu bagian A. Yang untuk bagian yang B, sekarang kita akan melist subset daripada A. Sorry, ini salah ketik, ini harusnya M. Subset daripada M. Yang dia punya anggota 4 atau lebih. Di sini kan anggotanya cuma 5. Maka kita harus mencari subset yang daripada M yang dia anggotanya 4 atau 5. Loss Irfan mulai dari yang 5 anggota dulu ya. Yang 5 elements atau 5 members gitu ya. Oke, yang untuk 5 elements itu sama aja dengan mengcopy dirinya si M itu sendiri. Maka Loss Irfan sebut itu dengan himpunan A. Biasakan ya, menuliskannya itu dari huruf yang terkecil ke terbesar atau dari abjad alfabetikal ya, dari abjad A sampai Z yang berurutan ya. A, E, I, O, dan U. Maka yang 5 elemen sudah selesai. Sekarang Loss Irfan pindah ke yang 4 elemen. Oke, atau yang 4 anggota. Anggap aja inputannya yang adalah B. Oke, ini kan ada 5 anggota. Sekarang kita harus mencari kombinasinya. Kira-kira kalau Loss Irfan punya 5 anggota. Loss Irfan mau mencari 4 anggota. Kombinasinya bisa siapa saja. Loss Irfan kan bisa pakai A, E, I, sama O. A, E, I, sama O. Atau bisa juga yang bagian C, himpunan C. Yang A, E, I, O sudah dipakai. Loss Irfan bisa pakai A, E, I, sekarang sama U. Kalau yang di atas kan O, sekarang udah U. Sudah 2. Sekarang bagian yang D-nya, Loss Irfan bisa punya juga. Kalau sudah A, E, I, O sama A, E, I, U sudah dipakai. Sekarang Loss Irfan bisa memakai A, I, O, U. A, I, O, U. Oke. Sekarang kita bisa cari lagi dengan E. Oke, kita bisa cari lagi dengan kalau A, I, O, U udah dipakai. Loss Irfan bisa pakai dengan E, I, O, U. E, I, O, U. Begitu ya. Jadi kurang lebih ada 4. Oke. Satu lagi, satu lagi kurang. Oke, atau gampangnya begini ya. Atau gampangnya begini. Kalau kalian mau tahu itu gampangnya seperti apa? Gini, kan ini ada 5 anggota. Kalian cari 4 anggota sama aja dengan 1 anggota dibuang. Nah, jadi di sini kan di bagian A, E, I, O, maka anggota U-nya hilang kan? U tidak ada. Nah, lalu di bagian yang di sini, A, E, I, U, maka O yang habis, hilang. Oke. Maka sisanya lagi adalah A, I, O, U, maka E-nya yang hilang dong. E-nya nggak ada. Lalu E, I, O, U, maka A-nya tidak ada. Nah, sekarang kan U, O, E, A itu kan baris 4. Berarti kan kita harus menghilangkan yang I. Ya sudah, kalau kita ingin menghilangkan yang I, berarti tinggal A, E, O, U. Maka yang I hilang. Maka di sini kita akan subset yang terdiri dari 4 anggota. Itu akan ada 5. Dan subset yang terdiri dari 5 anggota itu akan ada 1. Seperti itu ya. Oke. Lalu sekarang kita akan mengerjakan yang di soal yang terakhir. Kalau untuk soal yang terakhir, ini agak sedikit tricky-tricky gimana begitu ya. Jadi kalian harus pikirnya agak sedikit apa ya kita kalau saya bilangnya ya.
agak sedikit unik lah begitu ya cara berpikirnya. Oke, kita mulai terlebih dahulu ya. Kita selesaikan. Ini kan dituliskan ada 40 orang. Ada 40 orang yang sama-sama, yang suka sama kriket sama football. Lalu jumlah orang yang suka kedua-duanya itu adalah 3 kali daripada yang suka kriket saja. Oh, dari sini pernyataan ini Lose Irfan bisa memberi suatu simbol. X itu adalah orang, numbers atau orang ya yang suka, numbers atau yang suka only cricket. Only cricket. Nah, sehingga kalau di sini dituliskan adalah total orang yang suka kedua-duanya, maka yang untuk jumlah orang yang suka kedua-duanya, maka yang suka kriket sama yang suka football, itu adalah 3 kali. Ya sudah, berarti 3x dari pernyataan ini. Lalu, sekarang kita pindah ke pernyataan yang kedua. Jikalau adding 3 to the... Kalau ditambahkan 3 untuk yang suka kriket, lalu dikalikan 2, maka itu sama dengan orang yang suka only football. Oh, berarti kalau yang suka only football, ya, yang suka only football, yang only football, itu sama dengan, dijumlahin dulu nih. Yang tadi only cricket kan X. Lalu ditambahin 3. Lalu didoubling. Didoubling itu berarti harusnya dikalikan 2. Nah, seperti itu ya. Sekarang, kita gambar diagram Venn-nya biar terlihat dengan lebih jelas. Oke, kita gambar diagram Venn-nya. Oke. Kita gambar diagram Venn-nya ya. Sekarang, Mas Irfan ambil rectangle-nya. Oke, Mas Irfan kasih ini universal set-nya. Oke, anggap ini adalah yang suka cricket. Yang suka, apa itu namanya? Football. Nah, di sini kan dituliskan ada 4 orang tidak suka kedua-duanya. Anggap aja dia di sini. Oke. Lalu total muridnya itu adalah 40 ya. Nah, berarti sekarang kita harus menuliskan terlebih dahulu nih. Atau kita membuat dulu terlebih dahulu. Di sini kan dikatakan bahwa yang anggap ini ya, daerah yang ini adalah yang suka cricket only. Itu berarti mau nggak mau adalah X dong. Lalu yang suka kedua-duanya itu adalah 3X. Lalu yang suka football, yang only football yang daerah sini, itu berarti adalah 2 dikali X ditambah 3. Ya sudah, sekarang kita mencari deh. Oke, jadi ketika Lause Irfan gabungin jumlah orang ya yang suka football, yang suka kriket digabungin yang football, itu sama aja dengan Lause Irfan mencari orang yang suka kriket doang, ditambah orang yang suka football doang, ditambah yang suka kedua-duanya. Yang suka kedua-duanya. Oke, yang suka kedua-duanya. Nah, kalau kita ingin mencari total orang yang mensukai kriket sama football, itu sama saja dengan total murid yang dikurangi dengan yang nggak suka football sama kriket. Karena kan dikatakan di sini ada 40 orang. Dan ada 4 orang yang tidak suka football sama kriket. Berarti kalau dengan demikian, berarti total orang yang akan suka football sama kriket itu adalah tinggal 40 dikurangin 4. Nah, itu sama dengan 36 nanti ya. Nah, sekarang kita cek yang suka kriket doang itu adalah X. Yang suka football doang itu adalah 2 dikali X ditambah 3. Lalu yang suka kriket sama football itu adalah 3X. Dan ini akan sama dengan 36. Sehingga kita tinggal buat saja ya. Ini lakukan aja Al-Jabr. Ini adalah 2X ditambah 6. Lalu ini adalah 3X. Maka di sini kita akan dapat bahwa 6X dan 6X ditambah 6
itu adalah 36. Oke, atau 30 sama dengan 6X. Sehingga dari sini kita akan mengetahui bahwa X itu adalah 5. Berarti dengan kata lain, total orang yang suka total orang yang suka dengan kriket sama football itu ada 15 orang. Yang suka kriket doang itu ada 5 orang. Lalu yang suka football doang, ya sudah kamu tinggal ganti aja di sini. 5 berarti 2 dikali 8, itu adalah 16 orang. Nah, berarti yang diagram Venn-nya kita udah dapetin. Sekarang kita menjawab yang B. Yang B kan ditanya jumlah orang yang suka kriket sama football. Ya sudah, lihat aja yang tengah-tengah. Yaitu adalah 3 dikali 5, 15 orang. Lalu bagian yang C. Jumlah orang yang suka kriket digabungin yang tidak suka kriket. Yang suka kriket kan 5 orang. Yang tidak suka kriket atau salah. Jumlah orang yang suka kriket itu kan yang suka kriket doang ya. Itu kan adalah 5. Kalau ditanya jumlah orang yang suka kriket sebenarnya adalah 5 ditambah 15, yaitu adalah totalnya 20 orang. Lalu yang tidak, kan F komplement. Yang berarti yang tidak suka sama sekali dengan football. Ya udah, yang berarti itu kan sama aja dengan orang yang suka kriket doang ditambah yang tidak suka kedua-duanya. Nah, sekarang kita harus mencari irisannya. Berarti kita seperti yang tadi. Gampangnya adalah kalau kita ingin mencari irisannya, C irisan yang F komplement, ya udah kita cari dulu yang dia benar-benar suka ini doang, yang suka kriket doang, yaitu adalah 5 ditambah 15. Lalu sekarang kita cari yang benar-benar dia gak suka sama football. Yang gak suka sama football atau F komplement itu kan adalah yang benar-benar suka kriket doang plus yang nggak suka kedua-duanya. Ya sudah, mereka sama-sama punya ini dong yang si angka 5. Maka irisannya yang untuk bagian yang C, N, C irisan F komplement, yaitu adalah 5. Yang ini. Oke, lalu bagian yang terakhir. Kita mencari N yang komplement C komplement sama yang F. Nah, sekarang kita cari. Yang F itu kan ada 16 ditambah 15. F itu kan ada 16 ditambah 15. Lalu yang C komplement itu berarti kan yang benar-benar suka football doang, yaitu adalah 16. Ditambah dengan yang nggak suka sama football sama kriket, yaitu 4 orang. Sehingga mereka sama-sama punya 16 orang dong. Sehingga irisannya N, C komplement, irisan F itu adalah 16. Oke, gitu ya. Jadi kalau kita simpulkan, diagram Venn-nya seperti ini. Lalu total orang yang suka football sama kriket itu adalah sebanyak 15 orang. Oke. Lalu jumlah irisan atau jumlah orang yang suka football, yang suka kriket dengan yang F komplement, itu adalah 5 orang. Lalu jumlah irisan atau jumlah orang yang suka football dan yang tidak suka kriket kan C komplement, yang tidak suka kriket itu kan berarti sama aja yang benar-benar suka football doang ditambah yang dia tidak suka kedua-duanya. Tapi karena irisan, ya sudah berarti yang suka football doang, itu adalah sebanyak 16. Nah, begitu ya untuk penjelasan soal yang HW2. Oke, sampai di sini dulu.